Om Satya. Lirih Nadira ragu-ragu sambil memperjelas pandangan. Semakin lama menatap, Nadira semakin yakin laki-laki yang baru saja keluar dari mobil itu adalah Om Satya, ayah Cassandra. Nadira tahu karena Mama Natasha pernah memperkenalkan kedua orang tua Cassandra padanya di beberapa pertemuan keluarga. Wajah mereka masih terekam jelas dalam kepala Nadira. Kenapa Om Satya menemui perawat itu? Hanya kebetulan bertemu sebatas tugas dokter dan perawat atau masih ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan Tuan Sagara? Nadira meremas jari jemarinya dengan gelisah. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam kepalanya. Jika benar Om Satya di balik semua ini, motifnya apa? Atau mungkin hanya kebetulan? Tapi kebetulan ini terlalu tepat. Non. Nadira terlonjak kecil mendapat tepukan di bahu. Berbalik badan, Nadira menemukan Bu Emma yang menatap kesal bercampur gemas padanya. Non, saya sudah menyuruh Nona menunggu di dalam mobil. Kenapa Nona malah ada di sini? Terlalu bahaya di luar sendirian tanpa pengawasan. Bukannya saya berpikir negatif, tapi Tuan Prayoga masih kesal dengan Nona. Saya khawatir Tuan Prayoga melakukan hal yang tidak-tidak. Maaf, Bu Emma. Tadi saya melihat perawat yang ingin mencelakai Tuan Sagara. Perawat itu masuk ke dalam mobil. Dan Bu Emma tahu apa yang mengejutkan, setelah perawat itu keluar dari mobil, Om Satya juga keluar dari sana. Om Satya. Iya, Om Satya. Ayahnya Cassandra. Oh ya ampun, aku lupa merekam, karena tadi aku terlalu syok. Tapi aku yakin laki-laki itu memang Om Satya, ayahnya Cassandra. Non, Emma langsung menutup mulut Nadira, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, seolah sedang mengecek situasi. Sudah saya bilang, hati-hati berbicara jika tidak punya bukti. Kita berada di tempat yang angin saja bahkan bisa mendengar. Nadia langsung merapatkan bibir. Ayo kita ke dalam mobil saja dan ceritakan pada saya. Iya Bu Emma. Bu Emma membawa Nadira masuk ke dalam mobil. Sementara Pak Burhan masih menunggu di luar atas permintaan Bu Emma. Pak Burhan sudah bertahun-tahun bekerja bersama dengan Tuan Sagara. Beliau baik, amanah dan jujur. Tapi Bu Emma tidak bisa mempercayainya. Apalagi topik pembicaraan yang ingin Nadira ceritakan sangat sensitif. Ini minum, Non, Bu Emma menyodorkan botol air mineral yang sudah dibuka tutupnya. Nadira meneguk 3 tegukan, lalu Emma juga minum dari gelas yang sama. Ceritakan lebih detail apa yang terjadi di dalam ruangan Tuan Sagara. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Nadira mulai cerita soal perawat yang tiba-tiba datang dan tingkahnya mencurigakan. Aku terus mengawasi perawat itu dari luar ruangan. Firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Akhirnya aku masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba perawat itu menyuntikkan sesuatu di kantong infus Tuan Sagara. Tak lama setelah itu, tekanan darah Tuan menurun. Dan bukannya menolong, perawat itu justru kabur. Bu Emma juga sempat menabraknya kan? Iya, tapi dia memakai masker. Jadi saya tidak terlalu mengenalinya. Aku lupa memfoto, cuma sempat memfoto plat mobil yang dimasuki perawat itu. Tapi rumah sakit ini pasti ada CCTV-nya kan? Kita bisa mencari bukti melalui CCTV. Emma mengangguk. Tapi Tuan Prayoga pasti tidak akan mempercayai Nona. Dia sudah terlanjur membenci Nona, sehingga apapun yang keluar dari mulut Nona, adalah dusta di matanya. Iya, Bu Emma. Tapi Mama Natasha pasti mempercayaiku. Kita bisa bicara dengan Mama Natasha dan sama-sama mencari bukti pelaku yang berusaha mencelakai Tuan Sagara. Iya, nanti saya akan mengajak Natasha bertemu. Nadira menghembuskan napas lega sesaat. Selain itu, saya juga ingin tahu kondisi Tuan Sagara sekarang. Saya khawatir perawat itu memasukkan cairan yang berbahaya. Nanti setelah kita bertemu dengan Natasha, kita juga tanya kondisi Tuan Sagara ya. Sekarang tenangkan diri Nona dan jangan terlalu tegang. Akhirnya siang hari,
Natasha baru bisa bertemu Emma dan Nadira. Sekitar jam 1-an. Mereka bertemu di private room hotel sekaligus menikmati makan siang, yang ada di lantai 20. Nadira, Natasha langsung memeluk menantunya setibanya di sana, sayangnya mama. Dengan lembut Natasha menepuk-nepuk punggung Nadira. Tepukan yang terasa nyaman sekali sampai membuat mata Nadira berkaca-kaca dan mengeratkan pelukan. Tanpa sepatah kata pun, Natasha juga bisa merasakan apa yang menantunya rasakan. Sedih, tentu saja. Perkataan Prayoga tadi pagi sudah sangat keterlaluan. Maaf, Mama baru bisa menemani kamu sekarang. Bagaimana keadaan, Nak? Natasha melepas pelukan dan menangkup pipi Nadira untuk menghapus air matanya. Papa mertua kamu mendorong kamu terlalu kasar ya? Nadira mengangguk. Punggungnya masih sakit. Nadira mengangguk lagi, tapi sudah baikan, Ma. Aku tidak merasakan sakit lagi sekarang. Semua ini berkat pelukan Mama. Pelukan Mama menjadi obat untukku. Natasha tersenyum dan menarik Nadira dengan pelukannya lagi. Kalau begitu peluk Mama lagi, peluk yang erat. Emma sampai meneteskan mata melihat keharuan menantu dan mertua itu. Natasha. Entah terbuat dari apa hatinya. Dia benar-benar malaikat tanpa sayap. Meskipun Prayoga dan nyaris seluruh keluarga besar Erlangga membenci Nadira, Natasha tetap menyayangi Nadira. Natasha terlalu baik untuk Prayoga. Dan Prayoga pun masih tidak bersyukur memiliki Natasha. Kadang-kadang sikapnya sangat keterlaluan. Kamu sudah makan siang? Belum, Ma. Aku dan Bu Emma menunggu Mama. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita makan. Mereka pun memesan makanan. Sambil menunggu makanan tiba, mereka mengobrol sambil Natasha mengusap perut menantunya yang sudah membesar. Terserah papa mertua kamu menginginkan anak kamu dan Sagara atau tidak. Tapi Mama sangat menantikan cucu Mama lahir ke dunia ini. Jadi, kamu dan baby harus sehat-sehat. Iya, Ma. Nadira tersenyum dan mengusap perutnya sendiri. Ucapan Natasha sedikit menyembuhkan luka hatinya karena penolakan Prayoga tadi pagi. Bagaimana keadaan Tuan? Tuan baik-baik saja kan, Ma? Wajah Natasha seketika berubah murung. Dokter bilang kondisi Sagara mulai stabil tapi karena kejadian oksigen lepas membuat kondisi Sagara drop. Tapi sekarang sudah membaik. Oksigen lepas. Bagaimana bisa? Saat aku keluar ruangan, oksigen Tuan Sagara masih terpasang. Dokter yang mengatakan sendiri pada Mama dan Papa. Selanjutnya, kamu sudah bisa menebakkan apa yang terjadi. Ya, karena penjelasan dokter itu papa mertua kamu semakin marah dan mengira kamu sengaja melepaskan oksigen Sagara. Enggak, Ma. Aku nggak melakukan itu. Iya, Mama percaya. Nggak mungkin kamu ingin mencelakai suami kamu sendiri. Mama juga sudah berusaha menjelaskan itu pada papa mertua kamu, tapi beliau tidak percaya. Lagi-lagi Nadira tak kuasa menahan rasa haru sampai matanya berkaca-kaca. Kenapa nangis lagi? Tidak apa-apa. Meskipun papa tidak mempercayai kamu, masih ada Mama. Mama selalu mempercayai kamu. Dengan lembut Natasha mengusap air mata menantunya. Kenapa Mama mempercayaiku sebesar ini? Padahal aku termasuk orang baru di hidup Mama. Bisa jadi aku memang orang jahat yang mencelakai Tuan Sagara. Firasat saja. Mama mengatakan kamu orang yang baik. Natasha tersenyum. Di mata dia semua orang memang baik, Nadira, sahut Emma. Sebelum ibu mertua kamu melihat kejahatan seseorang di depan matanya, dia akan selalu menganggap orang itu sebagai orang baik. Nadira mengangguk, lalu meraih tangan Natasha dan menggenggam erat. Terima kasih atas kepercayaan Mama, aku sangat senang dan lega Mama mempercayaiku. Aku juga berharap Mama mempercayai apa yang akan aku katakan ini. Menarik nafas dalam, Nadira mulai menceritakan semua yang dia ceritakan pada Emma tadi. Lalu disambung dengan kalimat ini. Ada yang berusaha mencelakai Tuan, Ma.
Aku belum tahu pasti siapa orangnya, tapi Mama harus meningkatkan penjagaan Tuan Sagara. Mungkin Mama bisa menyewa bodyguard untuk menjaga di depan ruangan Tuan Sagara. Dan mengecek identitas setiap dokter atau perawat yang masuk ke ruangan. Atau coba Mama lihat CCTV yang ada di rumah sakit. Beberapa menit sebelum kedatangan Mama dan Papa, ada seorang perawat yang menabrak Bu Emma. Dia pelakunya. Kita harus cari perawat itu demi keselamatan Tuan Sagara. Mama akan mencari bodyguard mulai hari ini dan memastikan setiap orang yang masuk ke dalam ruangan Sagara terverifikasi. Nadira sangat-sangat lega Natasha mempercayainya. Dan satu lagi, Ma. Dokter yang mengatakan selang oksigen Tuan Sagara lepas itu juga bohong. Ada yang menyuntikkan sesuatu di infus Tuan. Mama tolong cek ulang kesehatan Tuan. Tolong juga evaluasi dokter-dokter yang merawat Tuan Sagara. Maaf jika aku banyak maunya, aku hanya merasa ada yang janggal. Aku merasa ada yang ingin mencelakai Tuan. Iya, Mama akan melakukannya. Karena Mama juga seorang istri, Mama tahu dan merasakan sendiri, firasat istri tidak pernah salah. Jika kamu mengatakan ada yang berusaha mencelakai Sagara, Mama akan mencoba percaya dan mencari tahu lebih lanjut. Nadira lega sekali mendengarnya. Setibanya pelayan membawa pesanan di sana, mereka mulai makan sambil lanjut ngobrol seputar kondisi Sagara dan janin dalam perut Nadira. Natasha masih ingin menghabiskan waktu bersama menantunya dan mengobrol juga bersama Emma. Tapi Prayoga tiba-tiba menelpon dan menyuruhnya datang segera ke rumah sakit. Iya, ini aku sudah sampai di lobi. Dasar tidak sabaran. Katanya cuma ambil barang di hotel sebentar. Sebentar apa sampai 1 jam? Atau jangan-jangan kamu menemui perempuan pembawa sial itu? Sudah aku bilang kan jangan temui dia. Dia nyaris membunuh putra kita. Ingatkan kata dokter, selang oksigen Sagara terlepas saat Nadira berada di ruangan itu. Nadira pasti yang melakukannya. Sampai terbukti, Papa akan menjebloskan dia ke penjara. Astaga. Nadira di ruangan ICU tidak sendirian, ada seorang perawat juga, kenapa tidak mencurigai perawat itu? Perawat apanya? Di sana tidak ada siapa-siapa selain Nadira. Ada perawat. Nanti kita lihat CCTV. Aku akhiri panggilan dulu dan segera ke sana. Natasha mengakhiri panggilan dan memasukkan ponsel ke dalam. Lanjut berjalan dengan langkah lebar, namun... Mama. Natasha Mama. Cassandra. Tadi aku mau ke rumah sakit tapi Papa bilang Mama kembali ke hotel. Mungkin Mama memerlukan sesuatu, jadi aku ke sini ingin membantu Mama. Mama nggak memerlukan apa-apa. Sebenarnya Mama ke sini makan siang dengan Nadira dan Emma. Tapi jangan bilang-bilang ya sama ayah mertua kamu. Dia bisa marah besar. Oh gitu, Cassandra mengangguk-angguk, aku nggak akan bilang-bilang. Dan soal Nadira. Berarti Nadira masih ada di sini, Ma. Ia ada di private room lantai 20, tadi kita makan siang di sana. Rencananya, setelah aku bertemu dengan Mama di hotel ini, aku ingin ke rumah sakit bareng Mama. Tapi kayaknya aku mau bicara sebentar dengan Nadira. Sikap Papa kemarin pasti menyakiti hatinya. Aku ingin memberikan dukungan. Aku khawatir Nadira down dan berpengaruh buruk untuk kesehatan janinnya. Natasha menganggukkan kepala. Ya sudah, kamu temui Nadira. Dukung dia dan beri semangat ya. Sekarang dia memang sedang butuh banyak dukungan. Kalau gitu Mama pamit ke rumah sakit sekarang. Papa mertua kamu pasti sudah marah-marah sekarang. Iya, Ma, hati-hati. Natasha memeluk sebentar menantunya lalu bergegas pergi. Lift yang dinaiki Cassandra tiba di lantai 20. Setelah pintu lift terbuka, Cassandra bergegas mencari private room tempat Nadira berada sesuai dengan arahan Natasha tadi. Sesampainya di sana, kebetulan sekali Cassandra bertemu dengan Nadira yang berjalan di lorong hotel. Nadira pamit pada Bu Emma ingin mencari udara segar.
Namun, bukannya udara segar yang dia dapat, justru sesak saat melihat Cassandra. Malas berurusan dengan Cassandra, Nadira langsung berbalik badan. Cek! Namun buru-buru Cassandra mencengkeram pergelangan tangan Nadira dan menariknya menuju ke sisi tangga yang sepi. Lepas, Nadira dengan cepat menangkis, kenapa menarik-narikku? Kalau sikap kamu tidak sekurang ajar itu, aku nggak akan kasar dan menarik kamu ke sini. Kasar? Memangnya apa yang aku lakukan? Aku mendorong kamu. Aku mencengkeram tangan kamu. Tidak kan? Aku hanya ingin sendiri, tolong jangan menggangguku. Kamu mengatakan itu seolah hidup kamu sepenting itu untukku, sampai aku mau meluangkan waktu untuk mengganggu kamu. No, Nadira, kamu itu sampah di mataku. Sampah menjijikkan yang harus disingkirkan. Ya aku sampah, aku menjijikkan, kalau begitu jauhi aku. Kenapa kamu ingin menemuiku? Karena aku sudah muak dengan keberadaan kamu di sini. Sadar. Kamu adalah pembawa sial bagi semua orang, terutama bagi Sagara. Lihat, setelah kehadiran kamu, Sagara semakin berselisih dengan kakak kandungnya, sering bertengkar dengan ayahnya, lalu sekarang dia kecelakaan gara-gara keinginan bodoh kamu ngidam dibelikan bunga. Sadar dong Nadira, masih untung Sagara mau mungut dan membawa kamu pulang ke rumahnya. Tapi kamu malah nggak tahu diri dan berlagak minta ini itu. Oh ini yang katanya gadis polos dan nggak tahu apa-apa. Nyatanya suka mencari keuntungan. Nadira melengos sesaat untuk meredam amarahnya yang tersulut. Tidak, Nadira tidak boleh menunjukkan emosinya di depan Cassandra. Lebih telatnya, Nadira sudah lelah. Dan janin ini, Cassandra menekan perut Nadira dengan jari telunjuknya. Dengan cepat Nadira langsung menepis tangan kurang ajar itu. Tidak ada yang menginginkan janin dalam perut kamu. Papa Prayoga jelas membencinya. Sagara, terpaksa menerimanya karena dia tidak akan tega membunuh buah hatinya sendiri. Sedangkan Mama Natasha, beliau pada dasarnya memang orang baik. Bahkan seandainya Sagara dan Derek menghamili perempuan gila ODGJ, Mama Natasha akan tetap menerima bayinya. Jadi jangan besar kepala kamu mengandung anak keturunan Erlangga dan sok ngidam-ngidam aneh-aneh. Semakin lama ucapan Cassandra semakin keterlaluan. Tapi tidak Nadira terlalu malas untuk menanggapinya. Lebih baiknya Nadira gunakan waktunya untuk mencari tahu pelaku yang ingin mencelakai suaminya. Cassandra, kamu nggak merasa lelah? Lelah? Ia lelah terus memakai topeng. Di depan semua orang kamu selalu baik padaku. Tapi di belakang kamu bicara sekasar ini. Aku berani bertaruh, kamu tidak akan berani mengatakan yang baru saja kamu katakan padaku tadi, di depan semua orang. Dan soal aku ngidam, Tuan Sagara tidak pernah keberatan menuruti keinginanku. Karena dia melakukannya tulus untuk anak di dalam perutku. Tulus, Cassandra. Kamu mendengarnya kan Tuan benar-benar tulus menginginkan janin dalam perutku. Cassandra mengepalkan tangan. Tapi hanya sebatas itu. Hanya anak kamu yang ditunggunya. Bukan kamu. Dan setelah bayi itu lahir aku yang akan mengurusnya karena aku yang akan menikah dengan Sagara. Sebutkan alasan kenapa kamu seyakin itu Tuan Sagara akan menikahi kamu. Tuan tidak sebodoh itu sampai tidak bisa membedakan mana yang layak dan tidak layak untuk menjadi istrinya. Jadi maksud kamu aku tidak layak untuk Tuan Sagara? Apa aku mengatakannya? Tanya Nadira. Cassandra, dengan kemarahannya yang sudah menguasai hatinya, sulit untuk dikendalikan. Ia merasa begitu terhina dan tersakiti oleh kata-kata Nadira. Masih ada yang ingin kamu bicarakan? Kalau tidak, aku permisi dulu. Nadira bergerak untuk pergi, namun dalam sekejap, tiba-tiba saja Cassandra menjambak rambutnya dengan kejam. Kemarahan yang meledak-ledak membuat Cassandra benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Mati kamu! Cassandra berteriak murka dan mencoba mendorong Nadira ke tangga. Tapi Nadira, dengan insting ibu yang kuat,
berjuang keras untuk melindungi dirinya dan sang janin dalam perut. Nadira menahan serangan Cassandra sekuat tenaga, meskipun dalam hati juga merasa ketakutan. Akhirnya, dalam perjuangan sengit itu, Cassandra sendiri yang terpeleset. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dengan kebingungannya yang besar, ia jatuh menggelinding di tangga. Nadira syok, menatap dengan kebingungan dan ketakutan melihat tubuh Cassandra yang tergeletak di ujung tangga. "Non Nadira." Bu Emma memanggil dari kejauhan. "Bu Emma, Cassandra dia." Astaga. Bu Emma tidak bertanya lebih lanjut apa yang terjadi, langsung masuk ke dalam ruangan untuk mengambil ponsel dan memanggil ambulans. Sementara Nadira masih mematung di tempat. Syok luar biasa. Dia tidak berharap Cassandra jatuh, Nadira hanya mencoba melindungi diri sendiri. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat langsung membawa Cassandra ke ruang UGD. Sementara Nadira dan Emma menunggu di luar. "Sebaiknya Non pergi dari sini, pulang bersama Pak Burhan. Di sini terlalu bahaya untuk Nona." "Kenapa aku pergi, Bu Emma?" "Bahaya kenapa? Aku tidak salah apa-apa." Cassandra yang mencoba mendorongku. "Aku hanya membela diri tapi Cassandra terpeleset dan jatuh sendiri." "Iya, saya percaya, tapi Tuan Prayoga tidak akan percaya. Tuan Prayoga sudah terlanjur membenci Nona. Jadi apapun yang Nona lakukan pasti selalu salah di matanya. Jadi, daripada Tuan Prayoga mengamuk lebih baik Nona pergi. Kalau aku pergi, apa aku tidak terlihat semakin bersalah di mata Papa Prayoga? Aku pasti terlihat seperti penjahat kalau aku sampai melarikan diri." Emma terdiam sesaat. Benar juga, jika Nadira pergi, justru Prayoga semakin curiga. Tapi jika Nadira tetap di sini, akan bahaya juga. Tengah dilema tengah mereka, Dr. Satya yang juga ayah Cassandra masuk ke dalam ruangan. "Non duduk sini." Bu Emma merangkul Nadira agar duduk di kursi. "Oh ya, barang bukti. Non, tunggu di sini, saya akan kembali ke hotel untuk meminta rekaman CCTV. Bertahanlah, jangan biarkan Nona Prayoga menyakiti Nona. Barang bukti, benar CCTV. Rekaman CCTV hotel pasti menunjukkan Cassandra yang mencoba menyakiti Nadira dan mendorongnya." "Ya, Bu Emma. Hati-hati." Bu Emma bergegas pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah kepergiannya, tak lama Prayoga, Natasha dan Derek tiba di sana. Mereka mendapat informasi dari Dr. Satya, Cassandra masuk rumah sakit. Nadira gemetar sesaat. Meremas sisi bajunya untuk menguatkan hati lalu memberanikan diri menatap mereka. Meskipun tidak bersalah, rasa takut itu tetap muncul di hati Nadira. Ketakutan disalahkan membuatnya gugup. "Nadira, ada apa? Kenapa Cassandra dibawa ke rumah sakit?" tanya Natasha. "Cassandra jatuh dari tangga, Ma." Jawaban Nadira seketika mendapat lirikan tajam dari Prayoga dan Derek. "Apa maksudnya Cassandra jatuh dari tangga?" Suara Prayoga mengintimidasi. Derek juga mengalihkan seluruh perhatiannya pada Nadira dengan mata memicing curiga. Sebentar, Natasha langsung menengahi saat merasakan atmosfer udara semakin tegang. "Jadi gini, Pak, waktu Mama izin kembali ke hotel, sebenarnya Mama makan siang bersama Nadira dan Emma. Terus saat Mama ingin kembali ke rumah sakit, tanpa sengaja Mama bertemu Cassandra di lobi hotel. Cassandra ingin bertemu dengan Nadira dulu. Lalu, Natasha mengalihkan perhatian pada Nadira. Bagaimana ceritanya sampai Cassandra jatuh dari tangga seperti yang kamu katakan tadi?" tanya Natasha lembut. Menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, Nadira berkata jujur. "Iya, Ma. Cassandra menemuiku. Kami bertemu di lorong hotel lantai 20. Tiba-tiba Cassandra menarik tanganku dan membawaku ke sisi tangga. Kami bicara di sana. Seperti biasa Cassandra mengatakan aku tidak layak menjadi anggota keluarga ini. Cassandra juga bilang setelah aku bercerai dengan Tuan Sagara, Cassandra akan menikah dengan Tuan Sagara.
Aku menjawab, belum tentu Tuan Sagara akan menikahinya. Tapi Cassandra marah dan mendorongku. Aku berhasil mempertahankan diri, tapi Cassandra terpeleset dan jatuh karena ulahnya sendiri. Dia, wow. Ucapan Prayoga menjeda kalimat Nadira. Gadis kampung yang dikira semua orang polos dan lugu, ternyata pandai mengarang cerita ya. Aku tidak mengarang cerita, Pak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Cassandra yang mencoba menyakitiku. Diam. Teriakan Derek membuat Nadira terlonjak. Shrek. Ark, Nadira memekik tertahan saat tiba-tiba Derek mencekik lehernya. Derek, apa-apaan kamu? Natasha berusaha melepas cengkraman tangan dari leher Nadira. Dulu kamu pernah menghasutku untuk membenci istriku. Dengan mengatakan Cassandra ingin balikan dengan Sagara. Aku hampir percaya dan mendiamkan istriku sampai berhari-hari lalu. Sekarang setelah aku kembali baikan dengan istriku, kamu memfitnah istriku, menjelek-jelekkan kamu, bahkan kamu mendorongnya dari tangga. Arku. Aku tidak mendorong kakasan ARRG. Nadira tidak mampu melanjutkan kalimatnya karena cekikan Derek semakin kuat. Air mata Nadira mengalir, membasahi pipinya yang memucat. DERRICK cukup. Setelah Natasha berteriak, baru Derek mau melepas cengkramannya. Nadira langsung membuka mulut dan meraup udara sebanyak-banyaknya. Menepuk-nepuk dadanya dan terbatuk-batuk. Nak, Natasha langsung menariknya dalam pelukan. Kenapa Mama masih terus melindungi Nadira? Gara-gara dia Cassandra masuk IGD. Apa Mama sudah tidak menyayangi Cassandra sebagai menantu Mama, sampai Mama membela Nadira sebesar ini? Mama tidak membela siapapun. Tapi cara yang kamu gunakan salah. Tidak seharusnya kamu mencekik Nadira. Dia sedang hamil. Istriku juga sedang hamil, Ma. Tapi perempuan sialan ini justru mendorong istriku dari tangga. Nadira menggelengkan kepala, ingin menjelaskan namun dadanya terlalu sesak. Mereka tidak memberikan kesempatan berbicara. Mereka meyakini apa yang ingin mereka yakini, bahwa Nadira memang bersalah. Belum jelas buktinya, sanggah Natasha. Tiba-tiba pintu ruangan UGD terbuka. Prayoga dan Derek segera mendekat pada Dokter Satya yang keluar. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Istri saya baik-baik saja kan? Bayi dalam kandungan juga baik-baik saja? Tanya Derek. Dokter Satya menggeleng dengan raut wajah sendu. Cassandra baik-baik saja. Tapi bayi dalam kandungannya, cucu saya, tidak bisa diselamatkan. Dan semua ini salah perempuan itu. Dokter Satya menunjuk Nadira dengan jari telunjuknya. Cassandra sempat sadar beberapa menit dan mengaku dia didorong oleh Nadira dari tangga sampai keguguran. Putriku. Putriku keguguran. Cucuku Prayoga, cucuku telah tiada. Satya berkaca-kaca sambil meremas bahu Prayoga. Seketika Prayoga mengepalkan tangan kuat dan menoleh pada Nadira. Sementara Derek masih syok mematung di tempat, tidak menyangka dengan ucapan Dokter Satya. Pak, Nadira menggeleng, bohong. Aku tidak mendorong Cassandra. Tolong percaya padaku. ARRRGG. Prayoga berteriak histeris, kesal dan marah luar biasa mendengar kabar cucu yang dia nanti-nantikan kelahirannya, telah keguguran. Semua ini gara-gara kamu. Plak. Tampan kuat dari Prayoga mendarat di pipi Nadira, sampai tubuh kecilnya ambruk di lantai. Natasha ingin menolong, tapi Derek lebih dulu menahan ibunya agar tidak ikut campur. Derek sendiri juga geram, bahkan ingin menghajar Nadira dan menginjak perutnya. Tapi tidak mungkin dia lakukan di sini. Cucuku mati karena kamu perempuan sialan. Harusnya bayi kamu yang mati. Sini kamu. Saya akan menjebloskan kamu ke penjara. Prayoga mencengkeram lengan Nadira dan menarik paksa sampai tubuhnya berdiri, menimbulkan rasa nyeri pada perutnya. Sakit. Prayoga menyeret kuat Nadira. Pa, jangan kasar. Natasha berusaha mengejar suaminya. Kaki Nadira terseret mengikuti langkah lebar Prayoga.
Lengan kirinya dicengkram sementara tangan kanannya menahan perutnya yang sakit. Derek juga mengejar, melewati mamanya dan mencengkeram tangan kiri Nadira. Nadira memekik kesakitan oleh cengkraman mereka di lengannya. Sakit, tolong berhenti. Nadira terus memohon, tapi mereka sungguh tidak punya hati. Mereka menguatkan cengkraman sampai lengan Nadira terasa ingin retak. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau mendengar penjelasannya dulu? Kenapa mereka harus sejahat ini? Tuan. Nadira tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Satu-satunya orang yang bisa melindungi sekarang adalah suaminya. Jika bukan untuk dirinya, Sagara pasti akan melindungi anak dalam perutnya. Sagara tidak akan membiarkan Nadira diperlakukan sekejam ini. Tuan bangun. Tolong aku. Tolong anak kita. Nadira terisak sambil menahan sakit. Berharap ada keajaiban, tiba-tiba Sagara muncul. Sesampainya di lobi rumah sakit, langkah dari Prayoga terhenti saat Emma muncul dari pintu dan menghadang mereka. Bu Emma.